Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1084 yang lalu, cerita dalam chapter 1085 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan di Kastil Pangea. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Im Sama muncul di hadapan Raja Cobra dan para Gorosei. Im Sama pun segera duduk di atas tahta kosong, kemudian menyebut nama Lily. Dalam chapter terbaru nanti, semua Gorosei akan berlutut saat Im Sama duduk di atas tahta. Mereka menaruh rasa hormat yang sangat besar kepada sosok itu, sehingga mereka harus bersikap sangat sopan. Publik mungkin mengira Gorosei adalah pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintah dunia, tapi sebenarnya orang dengan otoritas tertinggi adalah Im Sama. Raja Cobra pun akan sangat terkejut ketika melihat Gorosei berlutut di hadapannya. Raja Cobra bisa memahami bahwa sosok misterius itu adalah pemimpin tertinggi dari pemerintah dunia. Tahta kosong harusnya menjadi simbol bahwa dunia tidak memiliki seorang raja tunggal. Namun realitanya tidak seperti itu. Ada satu sosok misterius yang bisa duduk di sana, yang artinya sosok tersebut menganggap dirinya sebagai raja dunia. Raja Cobra yang tercengang kemudian akan berkata bahwa dia tak menyangka selama ini pemerintah dunia memiliki seorang raja. Raja Cobra bertanya-tanya tentang identitas asli Im Sama dan mengapa pemerintah dunia menyembunyikan fakta tentang eksistensi sosok tersebut. Namun Gorosei akan menegur Raja Cobra. Menurut Gorosei, ketika Im Sama akan berbicara, maka Raja Cobra harus diam dan mendengarkan. Raja Cobra sebagai orang luar juga tidak boleh memberikan pertanyaan apapun kepada sang raja dunia itu. Biarkan Im Sama mengatakan apa yang ingin dia katakan. Im Sama pun akan berbicara mengenai Ratu Kerajaan Alabasta, Nefertari Lily. Dia akan mengungkapkan bahwa dia mengenal Lily secara pribadi. Hal tersebut secara tidak langsung juga menjadi pengakuan bahwa Im Sama telah hidup sejak abad kekosongan, mengingat Lily adalah Ratu Kerajaan Alabasta lebih dari 800 tahun yang lalu. Im Sama pun akan mengatakan berbagai hal penting lainnya mengenai Lily, mulai dari alasan Lily menolak menjadi Tenryubito, kemana Lily menghilang, dan seterusnya. Namun, penjelasan dari Im Sama tidak akan ditampilkan, sebab fokus cerita akan berpindah keluar. Selain tidak menampilkan penjelasan lengkap Im Sama mengenai Ratu Lily, seperti apa wajah dari Im Sama pun belum akan diperlihatkan juga. Butuh waktu yang cukup lama untuk menampilkan visual utuh dari karakter penting dan misterius seperti Im Sama. Di luar Kastil Pangea, berkat kekuatan Morley, para komandan revolusi sedang berada di bawah tanah. Di sana, mereka juga membawa Kuma dan para Buddha. Aksi dari para komandan revolusi di Marijois benar-benar luar biasa dan pastinya akan selalu diingat oleh pemerintah dunia. Sementara itu, dua admiral masih kesal karena mereka gagal menangkap para komandan revolusi. Terlebih khusus Ryokugyu yang marah-marah atas kegagalan itu. Satu hal yang paling membuat dia marah adalah karena lokasi pertarungan berada di Marijois. Ryokugyu yakin hasilnya akan jauh berbeda apabila mereka bertarung di tempat lain. Marijois merupakan tanah yang dianggap suci dan di sana juga ada banyak Tenryubito. Para admiral tidak boleh mengeluarkan seluruh kemampuan saat bertarung di tempat tersebut. Seperti yang kita tahu, Ryokugyu adalah orang yang sangat mengagumi Akainu. Dia ingin melakukan hal-hal besar untuk mendapatkan pujian dari fleet admiral itu. Namun, yang terjadi di Marijois justru adalah kegagalan besar. Ryokugyu sudah bisa membayangkan bagaimana Akainu akan sangat marah dan kecewa ketika mengetahui kabar tersebut. Sementara itu, di dalam Kastil Pangea masih ada Sabo yang berkeliaran. Petualangannya di sana akhirnya membuat dia tiba di depan pintu ruangan tahta kosong. Di dalam ruangan tersebut sedang ada Raja Cobra, Gorosei, dan Im Sama. Pasukan pemerintah dunia yang menjaga ruangan itu pun segera menyerang Sabo, tapi kekuatan Sabo terlalu hebat bagi mereka. Sabo mengalahkan para penjaga itu dengan sangat mudah. Setelah itu, Sabo membuka sedikit pintu dan mengintip dari celah. Dia bisa melihat di sana ada Raja Cobra dan ada pula para Gorosei yang sedang berlutut menghadap ke arah tahta. Selain mereka, di sana juga
juga ada seseorang yang membuat Sabo sangat terkejut. Orang itu adalah Im Sama, sosok misterius yang duduk di tahta kosong. Im Sama ternyata menyadari Sabo sedang mengintip, sehingga dia melihat ke arah Sabo. Sabo langsung merasakan sesuatu yang menakutkan ketika dia ditatap oleh Im Sama. Tiba-tiba ada seseorang di luar ruangan itu yang melancarkan serangan mendadak ke arah Sabo. Sabo masih bisa menangani serangan itu. Kemudian Sabo balas menyerang. Namun orang tersebut mampu menahan serangan Sabo. Orang itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sabo pun langsung mengetahui siapa yang sedang berhadapan dengannya itu. Ternyata orang di hadapan Sabo adalah salah satu dari kesatria suci. Sabo dan kesatria suci itu berduel hingga membuat Sabo agak menjauh dari pintu ruangan tahta kosong. Di dalam ruangan, Im Sama telah selesai berbicara kepada Raja Kobra. Sang raja sangat terkejut mendengar perkataan dari Im Sama. Raja Kobra kini telah mengetahui kebenaran soal Ratu Lili. Namun, ternyata ada alasan mengerikan mengapa Im Sama mau mengungkapkan kebenaran kepada Raja Kobra. Itu karena Im Sama sudah berencana untuk menghabisinya. Jadi, dia membiarkan Raja Kobra tahu kebenarannya sebelum dia mati. Dari atas tahta, Im Sama melakukan sesuatu yang misterius. Lalu, Raja Kobra tiba-tiba muntah darah. Hal tersebut tidak jelas karena kekuatan dari Im Sama masih belum diketahui. Raja Kobra pun mati dalam keadaan masih duduk di kursi roda. Salah satu Gorosei kemudian berdiri, lalu mendorong kursi roda Raja Kobra dengan cukup kuat. Saat kursi roda itu meluncur keluar, kursi tersebut jatuh yang mengakibatkan tubuh Raja Kobra yang telah mati ikut terjatuh dan tergeletak di lantai. Sabo yang sedang bertarung melawan kesatria suci bisa melihat itu. Sabo pun segera mendekati tubuh Raja Kobra. Saat itu jugalah ada seseorang yang memotret Sabo di samping jasad Raja Kobra, sehingga Sabo menjadi tersangka utama pembunuhan. Setelah itu, Sabo pun bergerak dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Kesatria suci yang tadinya berduel dengan Sabo tidak terus mengejar. Tanpa memperlihatkan bagaimana Sabo kabur dari sana, kilas balik pun berakhir. Dragon dan Ivankov akhirnya tahu tentang kebenaran. Mereka juga akan membahas tentang sosok misterius di tahta kosong, kematian Raja Kobra, dan tentang kesatria suci yang sempat bertarung melawan Sabo. Setelah itu, Sabo, Dragon, dan Ivankov akan keluar dari dalam ruangan rapat. Di luar, ada seseorang yang melapor kepada Dragon tentang kekacauan-kekacauan besar yang sedang terjadi sekarang ini. Di Pulau Egghead, bajak laut topi jerami akan segera berperang melawan angkatan laut. Ada begitu banyak pasukan angkatan laut yang sedang menuju ke sana. Sedangkan di Pulau Beehive, pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Garp sedang bertempur melawan bajak laut Kurohige. Ivankov pun akan bilang bahwa keluarga Dragon benar-benar menghebohkan dunia saat ini. Dragon lalu akan berkata bahwa ayah dan anaknya memilih jalan dan pertarungan mereka sendiri. Sebentar lagi, giliran Dragon yang juga akan terjun ke medan pertempuran untuk bertempur demi jalan yang dia pilih. Nah itu tadi prediksi chapter 1085 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.